Jadi ia meminta tolong kepada Shihan untuk bermalam di tempat ini dan hanya mendengarkan hal itu pun setuju. Sementara itu, kita pun kembali kepada papa-papa yang sudah tiba di tempat kedai kelinci bahagia. Awalnya, Papa Tiri berusaha menanyakan baik-baik kemana arahnya si Po yang dikarenakan mereka sama-sama pedagang namun tanpa diduga sang pemilik ini merasa kesal ketika mengetahui si Mr. Ping ini merupakan bapa dari si panda tersebut. Sang owner berniat ingin membunuh Mr. Ping untuk membayar kesalahan si Po dengan menjadikannya bebek goreng namun tanpa diduga Mr. Lee itu sebagai bapa ori tiba di tempat tersebut. Dengan berpura-pura menjadi bapa dari si Po yang dimana ia mengancam jikalau mereka semua tidak ingin memberitahukan kemana arah si Po ia akan menjatuhkan kedai kelinci bahaya ini. Tentu saja mereka semua pun langsung serentak menunjukkan arah ke kota Juniper yang mengakibatkan kedua bapa itu pun langsung pergi meninggalkan kedai kelinci bahaya itu. Dilanjutkan dari Poe dan juga Zenian pada akhirnya masuk secara diam-diam menuju istana yang ditinggali oleh Kameleon. Selesainya tiba di depan kotong-kotong menuju masuk ke dalam istana, namun sebelum mereka melakukan penyerangan, si Poe terlebih dahulu memberikan benih bunga pohon besi kepada si Zhen. Sebagai sebuah kenang-kenangan itu, hingga pada akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam istana itu secara diam-diam dan tepat sekali berada di aula istana itu di mana ternyata banyak sekali pasukan dari Kameleon yang sedang tertidur dan dari situlah mereka pun harus diam-diam menyusup untuk masuk ke dalam istana. Lagi dan lagi, Pau yang coba menahan kentut di situasi begitu yang mengakibatkan para penjaga pun terbangun dan langsung mengejar mereka. Dengan cekatan, si Pau untungnya dapat menutup pintu dari dalam yang mengakibatkan para penjaga pun gak bisa masuk ke dalam. Namun anehnya setibanya di dalam, si Pau ini gak menemukan Kameleon sama sekali dan bahkan tiba-tiba ia ini terperangkap oleh sebuah rangka segel sihir yang diciptakan oleh Kameleon. Paul lalu memberikan tongkatnya kepada si Zhen sambil mengatakan untuk memeganginya sementara Paul akan mengangkat rangka segel sihirnya. Namun tanpa diduga tiba-tiba si Zhen malah memberikan tongkat itu kepada Kameleon yang ternyata dia berada di pihak Kameleon. Dari situlah Kameleon pun pada akhirnya menjelaskan hal demi hal kepada si Paul yang dimana awal mulanya sebenarnya Kameleon tertarik sekali dengan kungfu. Namun karena wujud yang aneh pada Master Kung Fu menolak keberadaan Shi Zhen dan bahkan menolak ia sebagai muridnya. Kesal, kecewa dan juga hampir putus asa, namun Zhen yang bertekad ingin membalaskan dendamnya kepada ahli-ahli Kung Fu berniat untuk menghabiskan waktunya untuk belajar sihir. Bertahun-tahun pun berlalu di mana ia yang sudah mahir menggunakan teknik sihir, hal demi hal pun ia lakukan yang dimana salah satunya adalah menguasai kota Juniper. Suatu ketika di saat dia sedang melintasi kota Juniper yang dimana semua orang pun bertunduk namun kecuali ada satu anak kecil yang kamu tunduk terhadap dirinya. Dan malahan dengan lancangnya, ia ini nekat seniji-seniji mencuri permata yang berada di singgasananya dan sesaat tertangkap anak kecil itu tidak menunjukkan raut rasa takut sama sekali. Kameleon yang tertarik berniat mengangkat anak kecil itu sebagai murid pertamanya yang dimana anak kecil itu adalah Zen kecil. Setelah mendengar kisah itu, Paul pun lantas mengecekkan Kameleon yang dikarenakan sekeras apapun ia mencuri raga seseorang, ia ini tidak akan mendapatkan kekuatan kungfunya. Jadi Paul pasti tahulah, jikalau ia berhadapan dengan Kameleon, ia ini pasti akan menang yang dikarenakan Kameleon hanya mahir dengan teknik sihirnya. Kameleon dengan enteng membalas letikan yang dilontarkan oleh si Paul yang dikarenakan tongkat kebijaksanaan berada di tangannya, ia bisa saja membuka alam dunia roh. Di malam bulan berdarah yaitu malam ini, jadi ia nggak perlu belajar kungfu selama bertahun-tahun, ia hanya perlu mengambil roh dari sang ahli kungfu lalu memasukkannya ke dalam tubuhnya. Mendengar akan hal itu, Paul pun langsung terkejut dan dengan cepat langsung menghancurkan lantai di bawah dirinya untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Right now I have to stop the chameleon. Dan ternyata Paul ini masih selamat yang dikarenakan ia bergelantungan di salah satu dahan pohon namun tanpa diduga ada salah satu penjaga yang ia hempaskan sebelumnya. Di tepi jurang itulah perkelahian pun hampir saja terjadi di antara mereka berdua yang mengakibatkan mereka akan mati konyol namun tanpa diduga sang ayah pun tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si Paul. Di mana sambil bergelantungan kedua itu pun menjelaskan bahwasannya ia dapat menemukan Paul dari bulu yang potingyasan. Hey, look! Poe was losing. Di sebuah tempat, Paul pun pada akhirnya bercerita kepada kedua ayahnya tentang kejadian sebelumnya dan andai aja ia mendengarkan perkataan dari Master Shifu, mungkin semua hal ini tidak akan pernah terjadi.
Kedua ayah pun berusaha mendengarkan apa isi hati anaknya dan berusaha menceramai dengan bahasa mereka masing-masing. Dan intinya setelah kedua, jikalau semua hal telah terjadi, ya sudah terjadilah. Namun jikalau ada hal buruk yang terjadi, maka dari itu kita harus membenarkan akan hal buruk tersebut. Tentu saja, Paul yang sudah mendengarkan ceramah dari kedua orang tuanya pun langsung kembali bersemangat. Di malam harinya, kita pun pada akhirnya diperlihatkan rencana dari Kameleon yang dimana ia dengan cepat langsung menggunakan tongkat kebijaksanaan untuk membuka portal ke dalam alam dunia roh. Setelah portal muncul, dari situlah ia pun berkata kepada portal itu bahwasannya bawakan dia Tai Lung, dan dengan cepat tiba-tiba Tai Lung pun muncul dari dalam portal. Sesaat Tai Lung muncul, dari situlah Tai Lung pun seakan merasa terkejut karena yang memanggilnya ternyata bukanlah Paul melainkan seekor makhluk yang nggak tahu jenisnya apa. Tai Lung yang awalnya ini mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dan gak menghiraukan apa perkataan dari si Kameleon, tanpa diduga Kameleon langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang si Tai Lung. Dan mau gak mau si Tai Lung pun harus meladeni semua anak buah dari si Kameleon yang tentu aja sangatlah ejek bagi Tai Lung. Namun tanpa Tai Lung sadari, Kameleon sudah diam-diam menyamar menjadi anak buahnya sendiri dan langsung menarik keluar dari si Tai Lung. Yang mengakibatkan si Kameleon ini dapat menggunakan teknik kemampuan seperti si Tai Lung, dan dengan cepat ia pun langsung melumpuhkan Tai Lung. Setelah itu ia pun mengurung Tai Lung di rangka segel sihirnya dan melakukan hal yang sama kepada master kungfu yang lain. Setelah melihat semua akan hal itu, Zen pun seakan merasa bersalah dan dengan cepat ingin pergi dari sana dengan keluar dari tempat itu, namun tanpa diluka, tiba-tiba ia pun bertemu dengan si Paul. Setelah melihat Paul, Zen pun seakan merasa senang yang dikarenakan Paul sekarang masihlah hidup, dan dari situlah ia pun memutuskan untuk meminta maaf kepada si Paul. Namun Paul sendiri seakan gak menghiraukan apa perkataan dari si Zen yang dimana Paul terus-terusan berjalan. Zen yang kesal berusaha menghentikannya hingga perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua dengan singkat. Hingga suatu ketika di saat Zen hendak menghampiri si Paul, Paul pun langsung bersiap dan tanpa diduganya Zen ternyata memeluk si Paul. Semua hal itu yang dikarenakan si Zen ini suka dengan si Paul yang gak dong jikalau mereka nanti nikah anaknya tuh bakal jadi apa. Semua hal itu dikarenakan si Zen ini gak pengen melihat sahabat satu-satunya mati di dalam sana. Yang dengan artian kata lain, si Zen ini merasa telah menemukan teman di dalam hidupnya yang dikarenakan Paul seakan selalu sabar dengan semua tingkah laku yang dilakukan oleh si Zen. Mendengar pengakuan itu, Paul pun pada akhirnya memaafkan si Zen, namun ya ada cara lain lagi selain menghentikan Kameleon kalau nggak Paul yang harus menghadapi dirinya. Tiba-tiba Zen pun kepikiran akan suatu cara yang dimana ia akan meminta tolong kepada teman-teman kriminalnya untuk menambah pasukan, sementara Paul langsung akan menghadapi si Kameleon. Setuju akan cara itu, Paul juga menitipkan kedua ayahnya kepada si Zen yang dikarenakan ayahnya nggak bisa mengikut dirinya untuk melawan Kameleon yang dikarenakan hal itu sendiri sangatlah berbahaya. Zen yang berusaha ceramah untuk meyakinkan mereka semua untuk membantu dirinya dan melakukan tindakan baik, namun ternyata ceramahnya itu nggak dimengerti oleh mereka semua. Karena nada si Zen merupakan nada minta tolong baik-baik, sebenarnya tempat itu sendiri merupakan tempat kriminal, jadi harus menggunakan nada kriminal jahat. Jadi simpelnya tuh begini, si Zen pada akhirnya memberikan kuasa katanya dengan mengatakan bahwasannya kita akan melakukan tindakan jahat dengan menjajah istana bersama-sama. Setelah mendengarkan hal itu, para kriminal pun setuju dan meneriakkan nama si Zen. Beralih kepada si Paul yang sudah masuk ke dalam istana, di mana di sana si Paul ini memperhatikan Kameleon secara diam-diam dan bahkan tanpa sengaja ia pun berbicara dengan Tai Lung yang ternyata berada di belakangnya. Tai Lung yang emang dengki banget dengan si Paul pun langsung mengatakan bahwasannya kesalahan terbesar di dalam diri si Ugwe adalah memilih si Paul sebagai Dragon Warrior. Yang dikarenakan si Tai Lung ini kalau udah lihat si Paul tuh seakan gak pernah becus dengan melakukan tugasnya, dan ketika Paul mendengarkan hal itu ia hanya bisa merenung aja. Di luar kita pun diperlihatkan ayah dari si Paul yang berpura-pura menjadi si Paul untuk mengelabui para penjaga. Kali aja para penjaga ketar-ketir ketika melihat si Paul. Namun ternyata para penjaga sendiri ketika melihat panda nafsu ini membunuhnya yang mengakibatkan sang ayah pun harus berlari sampai ke sebuah titik yang telah mereka siapkan. Di mana di sana ada ketiga kelinci yang imut, namun hanya rupanya saja imut, melainkan dia ini you know lah. Secret to my mulberry punch. Kembali kepada si Paul yang awalnya ini menggunakan korban jutsu kepada si Kameleon, namun ternyata Kameleon yang batu malahan langsung menantang si Paul, yang tentu aja Paul yang ditantang langsung menerima tantangan tersebut. Dan dengan cepat duel pun terjadi di antara mereka berdua.
Kameleon yang menyadari bahwasannya ia belum bisa mengimbangi si Po, ia pun berinisiatif untuk menggabungkan semua kemampuan daripada masa kungfu. Dan minusnya wujudnya akan menjadi jeletian di mana pertarungan pun akan kembali dimulai. Namun tanpa diduga, ternyata Kameleon sebelumnya telah berhasil menyentuh si Po yang pertanda ia telah mencuri rohnya dan Po versus Po pun pada akhirnya terjadi. Pertarungan ini cukup sengit mengakibatkan mereka berdua pun sama-sama imbang, namun Kameleon bertingkah curang dengan menggunakan tangka sihir sihirnya. Serangan itu pun dilancarkan secara bertubi-tubi yang membuat si Po pun pada akhirnya terperangkap oleh rangka sihir tersebut. Dari situlah Po pun mau gak mau harus menyerahkan tongkat kebijaksanaan kepada si Ren agar si Ren ini dapat mengalahkan Kameleon. Namun Ren sendiri malahan gak percaya diri yang dikarenakan ia ini pastinya bakal bisa menang. Po pun mengeluarkan kata-kata motivasinya bahwasannya ia sudah menaruh harapan besar kepada si Ren yang gak pernah kenal rasa takut. Mendengar akan hal itu, Ren pun seakan termotivasi dan dengan cepat langsung menghadapi Kameleon. Serangan demi serangan ia lancarkan kepada Kameleon, namun dengan ejek Kameleon dapat menyerang si Ren 2 kali lipat. Namun suatu ketika ia pun jadi teringat dengan teknik yang dilancarkan oleh si Po ketika Po menghadapi para bandit yang berada di kedai kelinci bahaya. Ia pun langsung menirukan teknik yang dilakukan oleh si Po dan... Serve and skablam! In rule, someone always gets hurt. Setelah berhasil memisahkan Kameleon, tiba-tiba Po berada di belakang si Ren yang ternyata selama ini si Po sebenarnya gak terkurung di dalam rangka tersebut. Melainkan ia ini melihat seberapa jauh Ren mengerti tentang kungfu. Tiba-tiba Kameleon pun kembali tersadari yang mengakibatkan Po pun langsung berkata kepada si Ren bahwasannya ia akan menunjukkan teknik terakhir kepada si Ren agar si Ren dapat mempelajari teknik tersebut. Halukah? Seusainya Po mengalahkan Kameleon, Po pun langsung mengembalikan semua kemampuan kungfu kepada masternya masing-masing. Sehabis akan insiden yang sangat amat heroik itu, Tai Lung pun langsung menghampiri Po sambil mengatakan bahwasannya ia menarik ucapannya kembali. Karena ada bendanya juga omongan si kura-kura tua yaitu Master Oboe karena toh si Po ini masih berguna sampai sekarang. Po yang mendengarkan hal itu pun hanya bisa berterima kasih dan lanjut membukakan portal menuju alam dunia roh bagi mereka semua. Warrior. Simpon ditutup di mana kita ini diperlihatkan Po, Zen dan juga kedua bapaknya yang sudah kembali ke desa. Po lalu menghampiri Master Shifu sambil mengatakan bahwasannya ia telah menemukan The Next Dragon Warrior yang tak lain dan tak bukan adalah si Zen. Namun masih membutuhkan tahap proses latihan. Tentu saja Master Shifu yang mengatakan hal itu pun hanya bisa geleng-geleng kepala aja. Po lanjut menunjukkan siapa yang akan melatih si Zen yang tak lain dan tak bukan adalah kelima para pendekar yang telah pulang dari misi mereka. Dan film pun berakhir.